kita tadi kan bicara di awal adalah profesi advokat dalam konteks perempuan ya. Nah, takut nggak sih kalau ada ancaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam solat ram. Berjumpa lagi di segmen Ruang Advokat Menjawab. Nah, siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Heni. Selamat siang Mbak Heni. Selamat siang Mbak. Oke. Nah, kita spesial. Hari ini kita tidak menjawab pertanyaan, tapi kita lebih kepada bincang-bincang santai. Mungkin banyak bertanya, bagaimana profesi advokat versus dengan perempuan atau bergandengan dengan perempuan itu bagaimana sih sebenarnya? Kita akan mengulas, bertanya sebuah cerita, mungkin pengalaman pribadi Mbak Heni selaku advokat akan kita tanyakan. Oke, siap. Oke Mbak Heni, kita mulai saja ya. Oke, siap Pak. Mbak Heni asal dari mana? Saya asalnya dari Lampung, lebih spesifik di Lampung Barat, daerah Lampung Barat. Orang tua atau keluarga semua dari Lampung? Aslinya sih keluarga Jawa Pak. Dari Jawa aslinya. Kemudian ya karena pekerjaan mereka hanya di sana ya, tapi saya termasuk lahir di sana. Jadi ya bisa dibilang saya suku Jawa tapi lahir di sana. Berarti saya orang Lampung lah ya Pak ya. Campuran ya. Campuran antara anak Jawa kelahirannya di sana gitu ya. kan. Jadi kalau Sumatera itu terkenal campuran Sumatera Jawa. Jadi kayak gitu. Dua daerah berkolaborasi. Ya, ini jadinya. Betul. Nah, kalau dari Lampung pendidikan sekolah dasar atau semuanya di Lampung ya? Betul. Di Lampung. Jadi saya itu dari SD sampai saya SMA itu di Lampung. Sampai Lampung. Baru kemudian saya merantau di Jawa, di Semarang itu kuliah. Kuliah di Semarang? Betul. Di mana ini kalau boleh tahu? Jadi dulu saya kuliahnya di Undip, Universitas Diponegoro. Undip, wow, ya. Keren nih, kampus salah satu kampus yang terkeren di Jawa Tengah ya. Oh ya. Undip, nah kemudian kenapa memilih Fakultas Hukum? Jadi sebenarnya sih sudah dari zaman dulu saya SMA itu kayaknya sudah prefer arah pengen jadi apa ya, bekerja di bidang hukum gitu aja. Bekerja di bidang hukum, nggak tahu apa tapi saya ada prefer ke situ dulu. Dari pengen kuliah SMA sudah punya cita-cita kalau bisa nanti bekerja di bidang hukum seperti itu. Ambillah Fakultas Hukum di Undip, nah, ya Semarang. Itu tesnya waktu itu apa? Jadi kebetulan saya undangan Pak, jadi saya dapat tanpa tes kebetulan. Berprestasi nih. Nah, jadi salah satu siswa berprestasi waktu SMA jadi masuk kuliahnya tanpa tes. Betul. Oke, masuk di UNES. Selesai di Undip, Undip ya. Iya betul, di Undip. Di Undip ya, terus di Undip selesai kuliah. Baru saya ke Jogja nyari untuk ternyata ya pengen jadi setelah lulus baru kayaknya saya prefer ke pengacara mungkin ya gitu. Karena kalau jadi PNS kayak seperti hakim atau mungkin apa namanya jaksa itu aduh belajar lagi dong Pak buat tesnya. Terus itu kenapa pengen jadi advokat tuh cita-citanya itu setelah di kampus, maksudnya setelah selesai kuliah atau masih dalam masa kampus gitu? Sudah dari kampus tuh saya sepertinya udah prepare ke arah lawyering sih Pak. Arah lawyer. Betul. Oke. Nah, untuk jadi lawyer kan ada tahapan apa saja yang Mbak Eni sudah lewati? Oke, jadi ya sebelum saya jadi pengacara tuh dulu saya ya magang-magang di kantor pengacara sejak dari kampus. Oh, sudah pernah ikut? Sudah pernah. Jadi kampus. Jadi memang kayak sudah prefer ke arah sana. Jadi saya udah saya tujuannya ke situ. Ya saya magang cepet cari ilmunya di situ bidang yang Oke. Berarti sudah mempersiapkan diri sebelum lulus pun sudah praktek magang di kantor advokat seperti itu pada ya. saat kuliah, betul. Nah, kalau untuk jadi advokat sendiri sebenarnya dorongan orang tua, support dari keluarga misalkan seperti apa? Atau mungkin kan perempuan nih, janganlah kamu jadi advokat bahaya atau bagaimana? Mungkin ada hal itu yang mungkin disampaikan oleh keluarga atau mungkin justru mensupport sekali atau bagaimana? Jadi kalau keluarga saya itu Pak nggak terlalu tahu tentang bidang khususnya pengacara ini ya, lawyering ya. Jadi mereka nggak tahu kalau jadi pengacara itu kamu nanti ngapain, kamu ini mau apa, nanti kerjaanmu itu seperti apa. Mereka tidak tahu karena memang background keluarga saya itu nggak ada yang hukum Pak. Nggak ada yang hukum? Apa nih backgroundnya? Jadi kayak ayah ibu saya itu ya guru biasa. Oh, pendidik ya? Pendidik, jadi ya mereka juga bingung, kamu yakin mau jadi pengacara gitu kan? Itu jauh beda sama orang tua loh gitu kan.
Ya saya bilang ya saya yakin gitu, kayaknya menyenangkan, penuh tantangan. Penuh tantangan. Penuh Jadi tantangan. suka tantangan. Ya tertarik aja sih Pak. Tertarik ya, oke. Nah, ikut sumpahan kemudian sudah jadi advokat. Nah, tentu sudah menangani beberapa case ya. Dari antara case-case itu mungkin pengen powernya di apa sih? Apa pembelaan hak perempuan, apa pengen concern di perlindungan anak, atau pengen ke corporate lawyer, atau apa sih sebenarnya pengennya ke depannya, atau bagaimana? Ya kalau untuk ke depannya sih pasti saya juga karena saya sebagai perempuan tentu melindungi hak-hak perempuan itu pastilah Pak. Siapa sih kita sebagai perempuan mana sih yang nggak pengen dilindungi secara hukum, misalnya ada permasalahan. Nah tentu itu saya juga akan concern ke situ. Itu ada harapan ke situ juga. Tapi untuk sekarang ya umum lah. Apa yang memang bisa saya bantu untuk masyarakat ya saya lakukan. Oke. Sempat kepikiran nggak nanti kedepannya pengen buka nih misalkan lembaga untuk pemberdayaan perempuan atau mungkin lembaga perlindungan perempuan? Karena banyak sekali di Sobat Trump khususnya juga menanyakan bahwa banyak korban KDRT atas perlakuan suami terhadap perempuan, penelantaran anak. Ini kan banyak sekali nih. Kalau kita lihat di komentar-komentar di YouTube kita. Nah itu bagaimana Mbak, ini punya nggak keinginan atau cita-cita seperti itu ke depannya? Ya tentu Pak, saya kalau cita seperti itu kan mulia sekali, pasti ingin juga gitu. Kan kita juga dalam profesi itu inginnya bermanfaat lah untuk semua gitu kan, khususnya untuk masyarakat. Apalagi saya sebagai perempuan tentu ya sesama perempuan kalau memang kita bisa saling membantu, kenapa enggak gitu. Oke. Nah ini kan ada lagi ikuti pelatihan atau apa namanya bahasa Inggris ya, apa sekarang? Kok jadi dibahas itu? Nah, ini itu kenapa? Ini juga penting sekali. Apakah bahasa Inggris itu menunjang karir advokat atau tidak? Atau mungkin pengen cari jodoh orang bule atau apa? Gimana? Kok sampai kepikiran untuk bahasa Inggris sekarang? Jadi kalau kita sekarang lihat eranya sekarang udah apa namanya? Apa-apa tuh serba internasional gitu ya Pak ya, apa-apa go internasional, pasar bebas dan sebagainya. Mungkin klien-klien pun dari luar pun datang ke Indonesia seperti itu. Jadi saya merasa bahwa sepertinya saya harus meningkatkan skill selain keilmuan kita di bidang hukum, tentu skill lainnya itu perlu kita tingkatkan juga Pak. Dan salah satunya saya tertarik dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya gitu. Kemampuan bahasa Inggris, oke. Jadi sangat menunjang antara profesi advokat dengan bahasa Inggris. Betul. Nah, kita tadi kan bicara di awal adalah profesi advokat dalam konteks perempuan ya. Nah, takut nggak sih kalau ada ancaman? Takut manusiawi ya Pak ya. Oke, nah takut manusiawi. Nah, tentu takut manusiawi ya, kita sebagai seorang perempuan, mungkin dianggap ya dibanding laki-laki tentu kan secara power mungkin akan lebih tampak lebih lebih power laki-laki gitu kan Pak ya. Ya tentu ada rasa takut, cuma ya kita sampingkan lah, kan di sini kita berdiri memang dalam artian kalau memang udah sesuai hukum kenapa kita harus takut gitu. Oke. Udah aja lah Pak. Kata kuncinya kalau sesuai hukum nggak usah takut. Ya, yang penting kita benar, kemudian kita juga membela sesuai dengan hukum yang ada gitu ya, kita nggak usah takut lah. Ya itu Bismillah aja gitu Pak. Bismillah aja. Nah, ini kan bagian dari profesi, artinya kan harus profesional. Betul. Tetapi dalam kacamata mungkin Sobat Trump ya yang baru mengenal dunia advokat, kayaknya mungkin ya ada yang berasumsi bahwa kayaknya nggak pas deh kalau perempuan itu menyandang profesi advokat. Ada stigma seperti itu, tanggapannya bagaimana? Ya karena kalau namanya stigma kita nggak bisa memaksa pemikiran orang ya Pak ya. Bener kan? Masyarakat kita juga mungkin mereka punya pemikiran masing-masing dan saya juga tidak akan memaksa itu gitu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa di sini walaupun mayoritas lawyer atau mungkin orang lebih kebanyakan paham bahwa pengacara itu laki-laki, ya saya ingin menunjukkan bahwa perempuan pun mampu gitu di bidang yang sama gitu. Artinya tidak dibedakan mau itu pengacara laki-laki atau perempuan, ya itu sama aja. Yang membedakan kan keilmuan. Tetap kembalinya kita harus keilmuan kita yang menjadi pembanding tuh harusnya keilmuannya, bukan gendernya kalau
seniornya. Oke, sepakat sekali. Kalau saya juga sepakat bahwa tidak ada diskriminatif, siapapun berhak untuk berprofesi apapun sepanjang tadi tidak ada yang melanggar hukum. Betul. Nah, kalau kita berbicara soal hukum, ya konteksnya adalah perempuan dan hukum, kemudian ada profesi advokat. Kira-kira ini, ya, pengennya ke depannya ini kalau seandainya menyandang profesi advokat yang sudah terkenal, ya ibarat kata Mbak ini nih sudah go internasional atau apa, ada nggak suatu harapan yang mungkin cita-cita dalam hati pengennya nanti kalau sudah go internasional, saya pengen mewujudkan A, B atau C atau apa yang mungkin sudah ada dalam pikiran Mbak ini sekarang sudah? Untuk saat ini apa ya Pak ya? Lebih ke mana? Lebih kalau ke arah situ, karena itu terlalu jauh mungkin ya Pak ya. Saya itu jauh sekali untuk saya berpikir tentang apa yang akan saya lakukan di masa depan terkait dengan karir saya gitu ya. Itu saya masih terlalu belum bisa berpikir. Betul. Oke. Bagi saya itu sekarang itu yang penting adalah saya belajar, karena kita itu harus terus belajar berkaitan dengan masalah dunia lawyer kayak sekarang ini lebih dinamis gitu ya Pak. Jadi terkadang itu dulu pada saat kita belajar ini ternyata nanti udah berubah lagi aturannya baru dan harus belajar terus. Itu akhirnya saya juga mikir kayaknya memang saya ini dimanapun harus belajar gitu Pak. Jadi belum kalau arahnya go internasional belum ya? Oke, kirain nanti bisa kayak pengacara senior. Ya mau Pak, siapa yang nggak mau ya Pak ya? Ingin go internasional. Pasti itu harapan semua orang sih Pak, go internasional, dikenal dengan kemampuannya gitu ya pastilah Pak. Tetapi untuk teman-teman jangan berkecil hati, kalaupun kita tetap punya harus cita-cita toh, tidak harus hanya sebatas itu. Tetapi kalau secara keinginan sendiri, pengen mandiri buka kantor secara sendiri. Pasti Pak. Pasti ya. Pasti. Saya ya pengen kita ibaratnya ya mempunyai kantor sendiri, artinya kan ya itu menunjukkan kesuksesan kita lah Pak ya. Kayak gitu. Minimal mandiri untuk diri kita sendiri kan artinya apa yang kita mau, arah tujuan kita mau ke arah mana itu kan mungkin akan lebih enak lah kita nentukannya. Oke, nah suka dan dukanya menjadi lawyer perempuan apa? Sukanya? Ya. Ya suka dan dukanya. Sukanya banyak ya. Apa sukanya? Apa ya? Jadi pengacara itu ya susah-susah gampang sih Pak. Susah-susah gampang. Enaknya gampang. Apa jadi pengacara perempuan? Ya enaknya mungkin curhat, suka nyambung mungkin dengan klien perempuan atau gimana? Artinya gini, kalau kita menangani suatu kasus berkaitan dengan klien kita gitu kan, banyak pembelajaran Pak di situ. Ya mungkin banyak sukanya di situ. Kita dapat ilmu baru, pelajaran baru gitu. Artinya kehidupan kita sebagai manusia itu banyak hal gitu yang memang perlu kita pelajari dan itu bisa kita dapatkan pada saat kita seperti sekarang mungkin ketemu konsultasi dan sebagainya kan macam-macam ya Pak, masalah mereka tuh macam-macam kan ternyata. Curhatannya juga macam-macam dan kita menanggapinya pun harus macam-macam, ya itu artinya oke lah, ada dukanya ada sukanya gitu. Oke. Gitu aja. Jadi suka dukanya bermacam-macam ya. Ada suka duka. Kalau seandainya berbicara soal klien yang mungkin berbicara masalah rumah tangga nih. Nah kebetulan nih Mbak Heni ini kan belum married nih. Iya benar betul. Ini kan, doakan saja lah Pak ya. Ini kan mungkin teman-teman atau sobat Ram yang mau kenalan silakan nanti kan. Nah ini kan belum married nih. Bagaimana kalau ada klien yang membicarakan masalah rumah tangga, itu nanggapinnya gimana coba? Itu harus gimana biasanya? Ya tentu mungkin kan kita karena saya masih single ya mempelajarinya gimana ya Pak ya? Ya saya tanggapi sesuai keilmuan saya gitu. Sesuai keilmuan. Betul. Di saat mereka bertanya tentang masalah keluarga tentu ya saya memberikan solusi yang berkaitan dengan hukum. Tepatnya seperti itu. Apakah walaupun saya di sini belum berkeluarga kan bukan berarti saya tidak bisa pengertian gitu kan. Bisa ya. Bisa. Itu tentu kita ya harus di mana posisi kita memberikan solusi ya sesuai kemampuan kita. Ya itu profesionalitas dalam bekerja ya. Terlepas itu masih tolong dong Pak jangan dibahas itu di sini. Oke. Nah, ini kan kalau bicara soal gabung di kantor RAM ini sudah tahun berapa Mbak ini?
Dari tahun 2018 sepertinya. 2018 ya, 2018 sampai dengan sekarang sudah 2021, 3 tahun ya Pak? 3 tahunan ya. Hampir 3 tahun. Ya, 3 tahunan. Nah, 3 tahun jadi bergabung dengan RAM, punya teman-teman kemarin sempat beberapa tim perempuan ya. Iya betul. Nah, sekarang kan sendiri nih. Nggak enaknya apa nih kalau nggak ada teman perempuan atau ya apa? kalau nggak ada teman perempuan tuh ya bingung Pak mau ngobrol tuh gimana gitu ya, masa ngobrol sama laki-laki ya Pak, kadang kan nggak nyambung gitu. Ya paling itu aja sih Pak ya, sederhana aja. Oke, berarti cuma nggak ada teman hangout gitu ya Pak. Hangout untuk teman-teman perempuan mungkin nanti bisa diajak hangout. Boleh kontak RAM ya. Nah, oke. Sekarang lagi nangani kasus apa? Sekarang berhubungan dengan kasus hukum keluarga sih Pak. Hukum keluarga juga ya. Ada di daerah luar kota atau ya di masih sekitar Jogja. Ya luar kota paling ya masih provinsi Jogja ya Pak. Masih provinsi Jogja, cuma beda antara kota sama kabupaten ya seperti itu. Nah, pernah nangani kasus luar kota? Luar kota? Mana Pak? Pernah nggak? Enggak kayaknya. Belum ada. Klaten kali ya? Klaten beda iya. Ya? Klaten beda iya ya Klaten deh Pak. Kayak karena Klaten dekat jadi rasanya nggak jauh Pak. Nah, kalau pengalaman sidang di pengadilan itu pemberlakuan hakim terhadap pengacara perempuan itu bagaimana atau sama saja? Sejauh yang saya alami ya Pak, selama saya sidang baik di beberapa daerah, maksudnya beberapa tempat gitu, sejauh ini mereka versi nggak ada perbedaan yang nggak ada diskriminatif. Nggak ada sama sekali, artinya mau saya laki-laki atau kita perempuan, maksudnya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, artinya di pengadilan pun profesi perempuan sebagai advokat tetap dihargai oleh hakim. Jadi bagi sobat RAM yang mau atau punya cita-cita jadi advokat perempuan jangan takut atau jangan sungkan, karena profesi itu mulia, kemudian disandang oleh seorang perempuan. Nah, siapa lagi yang akan membela hak-hak perempuan kalau enggak teman-teman perempuan sendiri gitu. Karena kadangkala laki-laki antara perempuan itu seringkali berbeda dalam hal pemahaman. Mungkin nanti ada lawyer perempuan ketemu kliennya perempuan mungkin akan terbuka lebih enak ya. Nah, itu sebenarnya. Makanya jangan sampai nggak ada lawyer perempuan, bahaya juga ya ke depannya. Nah, terakhir nih Mbak Heni, penutup nih terkait dengan bincang diskusi kita hari ini. Apa pesan dan yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang pertama yang berprofesi sebagai advokat perempuan, yang kedua yang ingin atau bercita-cita menjadi advokat perempuan? Oke, pesan-pesannya sih bagi sesama rekan sejawat, ya bagaimana caranya kita tetap harus bisa menunjukkan kerja yang profesional walaupun kita sebagai perempuan gitu. Artinya jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati karena kita perempuan, takut ini takut itu, enggak. Yang membedakan tuh kemampuan kita gitu kan, pemahaman kita, bagaimana cara kita bekerja profesional, ya kita tunjukkan aja seperti itu. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin ada keinginan untuk jadi pengacara perempuan gitu, ya itu salah satu bentuk, ya betul, salah satu bentuk yang luar biasa gitu. Kalian punya impian, ya kenapa takut gitu? Nggak usah ragu. Kalau memang kalian ingin jadi pengacara perempuan, lakukan dan apa namanya, jangan ragu. Maksudnya jangan setengah-setengah pengen ini pengen itu. Tapi kalau memang jadi perempuan ya jadi lawyer perempuan ya memang harus benar-benar bekerja di bidang itu dari awal, emang harus ada niat gitu Pak. Oke, jadi kesimpulannya apapun profesinya harus tetap serius harus ada niat, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak jadi Pak. Oke, nggak jadi nanti. Nggak jadi, betul. Oke, terima kasih Mbak Eni atas waktunya. Nah, perbincangan yang cukup menarik sekali, dan mungkin Sobat RAM saya simpulkan sedikit bahwa profesi advokat yang disandang oleh perempuan itu adalah profesi yang sangat baik, dan tentunya jangan ragu untuk mengikuti atau menjadi seorang advokat bagi kaum perempuan. Kenapa? Karena banyak hak-hak perempuan yang dilanggar, sehingga setidak-tidaknya ada peran perempuan untuk melindungi teman-teman perempuan, meskipun lawyer laki-laki pun tetap berusaha demikian juga. Nah, demikian bincang santai kita hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat RAM.